Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supanti Roli, dari Biologi 4, Stambu 2019, semester 4. Saya di sini akan memaparkan materi tentang fertilisasi dari mata kuliah perkembangan hewan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria yang telah membimbing saya dan teman-teman saya dalam mata kuliah perkembangan hewan. Untuk mempercepat waktu, saya akan memaparkan dari video ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi itu adalah peristiwa peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau oosit sekunder. Jadi di sini yang bertemu adalah satu sel sperma dan satu sel telur, di mana sel telur di sini yaitu dalam bentuk oosit sekunder yang dilepaskan pada saat ovulasi. Nah, ovulasi di sini yaitu sebuah pelepasan sel telur dari ovarium yaitu dalam oosit sekunder. Di sini ada gambar yang menunjukkan peristiwa ovulasi. Nah, yang berbentuk bulat ini adalah ovarium, dan pada saat terjadinya ovulasi, sel telur akan terlempar keluar dari ovarium. Jadi yang terlempar saat terjadinya ovulasi adalah oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan dibuahi oleh sperma jika ovarium tersebut bertemu dengan sperma. Dan selanjutnya di sini ada fertilisasi itu diawali dengan ovulasi, dan biasanya dilihat dari gambar ini. Nah, ini adalah sel telur yang terlempar ke tuba Fallopi atau oviduct, dan tuba Fallopi ini yang berfungsi menangkap sel telur, dan kemudian ada sel sperma. Jika sel sperma ini bertemu dengan tuba Fallopi, maka disitulah akan terjadi proses pembuahan. Nah, selanjutnya di sini bisa diperhatikan gambar ini bahwa tadi setelah terjadinya ovulasi, oosit sekunder ini akan terlempar keluar dan masuk ke tuba Fallopi. Nah, selanjutnya sel telur tersebut masuk ke dalam tuba Fallopi dan akan bertemu oleh sel sperma. Selanjutnya disinilah akan terjadinya proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, sel telur bertemu dengan sperma, maka selanjutnya dia akan berkembang menjadi sel zigot. Dan sel zigot ini adalah sel tunggal gabungan antara satu sel telur dengan satu sel sperma. Selanjutnya sel zigot ini akan berjalan menuju rahim sambil terus melakukan proses pembelahan. Di situ ada pada hari kedua akan membelah menjadi 3 sel,
pada hari ketiga akan membelah menjadi 4 sel, dan pembelahan selanjutnya akan membelah hingga menjadi 16 sel. Dari 16 sel ini akan membelah menjadi blastopis awal, dan dia akan terus bergerak menuju ke rahim. Kemudian akan berakhir ke blastopis akhir. Nah, setelah menjadi blastopis akhir ini, di sini akan berkembang lagi. Perkembangannya itu terdiri dari morula, blastula, dan grastula. Disinilah akan berkembang menjadi grastula atau blastosit. Kemudian akan tertanam dalam rahim, dan biasanya disinilah sering disebut dengan implantasi. Selanjutnya dia akan melakukan implantasi pada rahim. Nah, di sini mengapa dinding rahim ini menebal? Karena dinding rahim tersebut menerima datangnya embrio, dan sebab itulah dinding rahim akan menebal, dan supaya embrio ini bisa tertanam atau terimplantasi di rahim tersebut. Nah, selanjutnya di sini proses bertemunya sel dengan sel sperma dan oosit sekunder. Nah, di sini sel sperma menempel pada membran oosit di bagian oositeroid. Itu banyak mengandung aktin, jadi bisa diperhatikan pada gambar ini. Jadi pada saat terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma akan menembus sel telur dan mengeluarkan enzim. Jadi sperma ini berhasil menembus, maka oosit ini akan mengeluarkan senyawa tertentu sehingga akan menyebabkan sel sperma lain tidak masuk, dan ini untuk menghindari 2 sel sperma yang masuk ke dalam sel telur tersebut. So you bagged him. I'm a savage. Classic, bougie, rap. Nah, selanjutnya bisa dilihat video ini. Ini adalah proses pertemuan sel sperma dan oosit sekunder. Nah, dapat dilihat bahwa sel sperma ingin menembus sel telur, dan dapat terlihat bukan satu sperma saja yang ingin memasuki sel telur, akan tetapi ribuan sel sperma. Nah, di antara ribuan sel sperma ini hanya satu sel saja yang dapat memasuki sel telur. Bahkan kadang tidak ada yang masuk ke dalam sel telur tersebut. Nah, gambar ini adalah tahap fertilisasi. Dari mulai tahap awal sel sperma mengadakan kontak dengan sel telur, dan yang berbentuk bulat ini adalah sel telur ya. Dan kemudian sel sperma akan mengeluarkan enzim yang disebut akrosom. Akrosom ini akan melarutkan senapulisida pada sel telur, sehingga sel telur ini akan mudah ditembus, dan kemudian sel berikutnya itu akan terjadi sel akrosom. Jadi menyebabkan senapulisida ini larut. Selanjutnya sel telur bisa ditembus oleh sel sperma, dan sel sperma bisa masuk. Nah, kemudian tuh selanjutnya di sini ada sel keempat, di mana ada membran plasma dan sperma itu bergabung. Dan disinilah terjadinya penggabungan, dan kemudian setelah terjadi penggabungan membran plasma ini inti sel atau kepala sperma akan masuk ke
sel telur, yaitu inti selnya, dan kemudian ekornya berada di luar ya. Dan yang menembus ke inti sel itu hanya kepala sel sperma itu saja, tapi tidak dengan ekornya. Disinilah terjadinya proses pembuahan sel sperma dan sel telur tadi. Baiklah, selanjutnya setelah dia berkembang menjadi sel zigot, maka akan berkembang menjadi tahapan dari sel 1, sel 2, sel 4, sel 8, sel 16 sel, dan seterusnya sampai tahapan blastula. Dan inilah adalah tahapan blastula, dan terus berkembang lagi ke tahap blastula. Nah, di sini saat ini sudah terjadi ada berongga di dalamnya dan ada cairan, dan ini akan membentuk zigot. Nah, ini adalah gambar yang akan berkembang lagi menjadi sel embrio. Nah, ini adalah video dari proses di mana sel telur terlempar dan ditangkap oleh tubuh Fallopi. Nah, ini adalah video mengenai pembelahan sperma hingga menjadi zigot dan membentuk janin. Baiklah, itu saja pemaparan materi tentang fertilisasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Nah, dan
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.